Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna Al-Hafidz Ismail bin Katsir rahimahullahu taala. Baik. Qala rahimahullahu taala qala Ibnu Shalah wa yukrahu ayyuba Abdullah bin Fulan fayaj'al abdun jalalata fi awwali safar bal yaktubuhuma fi satrin wahid. Nah, ini juga adab. Kalau misalnya pas di ujung baris itu adalah nama orang yang mu'abbad kepada Allah Ta'ala, misalnya Abdullah atau Abdurrahman atau nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain, maka jangan, misalnya dikatakan di sini Abdullah bin Fulan ya, maka jangan dia taruh abdun di akhir baris dan nama Allah di baris berikutnya, baris di bawah. Nah, ini kata beliau yukrahu, yakni dimakruhkan dari sudut pandang adab penulisan, tata cara menulis ya. Jadi karohah dalam hal sinai, dalam adab, dalam metodologi penulisan. Jangan dia taruh abdun di akhir baris dan nama Allah di baris bawahnya, di bawahnya. Nah, namun sebaiknya dia menulis keduanya di satu baris. Yani kalau masih bisa nama Allah di ujung baris ya, maka dimasukkan ke situ. Kalau tidak ya sekalian kata abdun diturunkan ke bawah semuanya. Ya, jangan kata abdun di atas dan nama Allah di bawah. Baik, ini juga hal yang penting. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala qala yani Ibnu Shalah. Masih ucapan Ibnu Shalah wal yuhafidh 'ala sana'i 'ala Allah was salati 'ala rasulih sallallahu alaihi wasallam wa in takarrar wa la yas'amu fa inna fihi khairan katsira. Insyaallah ini di antara ucapan yang masyhur dari Ibnu Shalah dalam masalah ini. Kata Ibnu Shalah hendaknya dia menjaga pujian kepada Allah Ta'ala. Yani kalau dia menulis dalam hadis misalnya qala Allahu, ya jangan bakhil untuk menulis Ta'ala, minimal Allah Ta'ala gitu. Jangan dia menulis qala Allahu saja gitu. Hendaknya dia menjaga untuk senantiasa memuji Allah. Ketika nama Allah disebut atau dia tuliskan nama Allah, maka disertakan dengan minimal pujian ya Allah Ta'ala misalnya atau yang semacamnya. Dan juga hendaknya dia menjaga salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap kali nama beliau disebut. Di sini tentunya tidak berbicara masalah mengucapkannya. Adapun mengucapkan dengan mulutnya, bersalawat dengan lisan, ini perkara yang disunnahkan. Dan sampai sini dimakruhkan seorang Muslim itu meninggalkan salawat ketika nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebut. Ya. Ini kalau kita berbicara masalah salawat dengan lisan. Adapun yang dimaksud di sini oleh Ibnu Shalah adalah salawat dengan tulisan. Yani setiap kali dia menulis nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya dia selalu menyertakan apa? Salawat. Kata Nawawi rahimahullah juga taslim. Hendaknya jangan dipisahkan salawat dengan taslim. Jangan dipisahkan salawat dengan taslim. Jelas sampai sini? Ya. Wa in takarrar, walaupun dia berulang-ulang, misalnya 100 hadis, ya minimal, ya berarti minimal 100 kali dia menulis nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wala yas'am, jangan dia bosan menulis salawat dan salam. Fa inna fihi khairan katsira, karena itu padanya terdapat kebaikan yang banyak. Ini tajrubah tentunya, pengalaman. Ya, dari Ibnu Shalah rahimahullah, beliau merasakan manfaat dan faedah yang besar ketika seorang tidak bosan menulis salawat. Dan ini bisa menjadi berkah untuk karya tulisnya. Menjadi berkah bagi dirinya. Supaya bisa menulis lebih banyak lagi. 6. Lebih bermanfaat. Qala Ibnu Shalah berkata, "Wa ma wujida min khattil Imami Ahmad min ghairi salatin fa mahmulun ala annahu arada riwayah." Ibnu Shalah mengatakan, adapun yang ditemukan
apa-apa yang ditemukan pada tulisannya Imam Ahmad, di mana pada tulisannya Imam Ahmad beliau hanya menyebutkan Nabi dan tidak disebutkan salawat, maka kata beliau ini dibawa kepada kemungkinan bahwa Imam Ahmad menginginkan riwayat. Apa maksudnya menginginkan riwayat? Yakni gurunya Imam Ahmad ketika menyebutkan nama Nabi tidak bersalawat, maka beliau pun tidak menuliskan salawat. Min babir riwayat. Yakni ini apa namanya? Karena saking dakiknya penulisan beliau, detailnya penulisan beliau dan taharinya beliau dalam menulis. Ini maksudnya. Yani tatkala guru beliau ketika membaca nama Nabi tidak bersalawat, maka beliau pun tidak menulisnya. Ya. Jelas ya? Ya. Kemudian qala al-khatibu wa balaghani annahu kana yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam nutqan la khattan. Dan sampai kabar kepadaku kata al-khatib bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Imam Ahmad itu bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan walaupun tidak tertulis. Taib. Tentunya kalau kita berbicara mengenai salawat dengan lisan itu tidak dibahas ya. Itu hal yang jelas. Yani di sini ditemukan pada tulisan Imam Ahmad, beliau menulis Nabi kemudian tidak menuliskan salawat. Ya. Kita katakan ya tentunya yang paling husnuzon kepada beliau ya beliau bersalawat dengan lisan. Ya, hatta walaupun tidak ada misalnya riwayat dari Al-Khatib ini, ya husnuzon kita seperti itu. Imam Ahmad bersalawat dengan lisan. Namun kalau ada yang bertanya, mengapa enggak ditulis juga? Nah, maka ini ihtimalnya yang disebutkan oleh Ibnu Salah, yakni kemungkinan yang beliau maksudkan mimbabir riwayah, yakni karena guru beliau tidak bersalawat, maka beliau pun tidak menulis salawat, mimbab riwayat. Taib qala Ibnu Salah rahimahullah wal yaktub as-salata wat taslima mujallasatan la ramza. Ya. Taib sebelumnya di sini ada apa namanya? Kalam Syekh Ahmad Syakir dalam Al-Ba'is mengomentari kalamnya Al-Khatib. Qala Syekh Ahmad Syakir rahimahullah fi Al-Ba'is, "Dhahaba Ahmad bin Hanbal ila anna an-nasikha yatba'u al-asla alladhi yansakhu minhu. Fa in kana fihi dzalika katabahu wa illa lam yaktubhu." Taib, afwan. Katakan gurunya tidak bersalawat, kemudian beliau pun menulis dalam keadaan tidak bersalawat, ya mungkin ada kemungkinan seperti itu ya, mungkin ada kemungkinan. Tapi yang disebutkan Syekh Ahmad Syakir ini lebih aula tentunya kita husnuzon kepada ulama tentunya, bukan dalam konteks gurunya Imam Ahmad tidak bersalawat, tapi dalam konteks beliau menyalin nuskho gurunya. Nah, kelihatannya seperti itu ya. Ini mungkin lebih aula kita katakan. Ya, ini lebih aula kita katakan. Jadi kata Syekh Ahmad Syakir, Imam Ahmad termasuk ulama yang berpendapat bahwa ketika seorang menyalin nuskhoh gurunya, ya, menyalin nuskhoh hadis, maka hendaknya dia mengikuti nuskhoh tersebut ketika dia tulis. Persis seperti itu. Ya. Fa in kana fihi dzalika katabahu wa illa lam yaktubhu. Kalau di nuskhoh aslinya yang dia salin ada salawat, ya ditulis juga salawat. Kalau tidak ada salawat, maka dia tidak tulis salawat. Nah, ini yang dimaksud oleh Ibnu Salah di atas tadi. Ya, jelas ya? Yani ketika dalam konteks Imam Ahmad menyalin nuskhoh. Wa fi kullil ahwal yatalaffadhul katibu bidzalika hinal kitabah. Yang manapun dari keadaan ini, yakni baik di kitab asal ada salawat maupun tidak, ya tetap yang menulis itu melafalkan salawat ketika menulisnya. Tetap dia bersalawat dengan lisannya. Fa yusalli nutqan wa khata. Maka dia tetap bersalawat baik dengan lisannya maupun dengan tulisannya. Idza kanat fil asli salatun. Kalau memang di buku aslinya ada salawat. Ya, kalau di buku aslinya, yakni di nuskho gurunya ada salawat, maka dia menulis salawat dengan tangannya dan mengucapkan dengan mulutnya. Wa nutqan faqat illam takun. Tapi kalau di buku, di nuskho aslinya tidak ada salawat, maka ketika dia menyalin juga tidak menulis salawat, tapi tetap bersalawat dengan mulutnya saja. Jelas ya? Kata Syekh Ahmad Syakir rahimahullah, wa hadha huwal mukhtaru indi muhafadhatan 'alal usulis sahihah li kutubis sunnati wa ghairiha. Inilah pendapat yang saya pilih. Ya, inilah pendapat terpilih menurut saya. Yakni kalau seorang menyalin nuskhoh, ya, dia menyesuaikan dengan nuskhonya untuk menjaga usulus sahihah li kutubis sunnah wa ghairiha. Nah, wa kadzalika akhtarahu fi tabi atharin mutaqaddimin. Dan ini juga metode yang saya pilih ya, dalam menyalin asar para ulama terdahulu. Wa bihi a'malu insyaallah. Dan inilah yang saya amalkan insyaallah. Baik. Di sini yakni tahqiqan ataupun ta'liq yakni di masa akan datang. Yani maksudnya kalau saya masih hidup, saya masih menulis, saya masih menyalin, ini yang saya akan lakukan. Maksudnya begitu. Baik. Ala kulli hal,
Dan ini hal yang penting ya. Nah, tidak dibenarkan seorang nasikh mengotak-ngatik kitab aslinya atau masalah dia berijtihad tanpa kepastian. Berijtihad tanpa kepastian. Dan ini ditemukan di beberapa muhakkik ya, tanda kutip muhakkik nakal ya. Ya, di beberapa kitab-kitab yang dalam beberapa majelis yang kami ikuti baca pembacanya dari beberapa masyayikh, ditemukan muhakkik yang seperti ini. Ya kan? Berinisiatif. Misalnya di buku aslinya itu bayab, putih begitu, tidak ada kata yang hilang di situ. Kemudian dia berinisiatif. Ya, berinisiatif mengatakan bahwa kata yang hilang itu ini. Cuman masalahnya, ya, kalau dia berinisiatif ataupun berijtihad bahwa kayaknya kata yang hilang itu ini, kalau sekedar itu tidak ada masalah. Cuman masalahnya adalah dia langsung memasukkan kata pilihannya itu ke dalam nuskhah, ke dalam catatan dia tanpa ada peringatan, yang tanpa ada catatan bahwa tambahan ini dari saya sendiri, bukan dari asal nuskhah. Ya. Kan begitu. Selayaknya kalaupun dia mau berijtihad, ya dia tetap kosongkan di situ, kemudian dia misalnya kasih di hamish di bawah di footnote, dikatakan kadza fil asal, demikian di kitab asal yang saya salin putih, yakni kosong. Kemudian dikatakan la'alla shawab hakadha atau la'alla al-kalimah al-mahdhufa misalnya atau yang semacamnya. Mungkin kata yang hilang adalah ini, mungkin yang benarnya adalah ini. Jelas sampai sini. Demikian pula kalau ada kata dari seorang kata dalam nuskhah asli yang menurut dia kayaknya keliru. Ya, menurut dia keliru. Jangan terburu-buru menyalahkan. Apalagi sampai dicoret, diganti kata di kitab asli dengan kata pilihan dia sendiri. Ini tidak dibenarkan. Ini tidak dibenarkan. Selayaknya dia membiarkan kata yang tersebut di kitab asli seperti itu, walaupun mungkin al-mutabadir fi dzihn ataupun al-mutabadir ketika seorang melihatnya itu kayaknya keliru, dibiarkan seperti itu, baru dia kasih keterangan di bawah. Baru dia memberikan keterangan di bawah. Ya, bahwa demikian dalam kitab asal, la'alla shawab hakadha misalnya seperti itu. Baik. Maka ini pelajaran penting bagi seorang muhakkik, orang yang mentakik nuskhah, manuskrip, tidak boleh sembarangan dia yatasarraf fi fi nuskhah. Tidak boleh sembarangan dia yatasarraf melakukan hal yang diinginkan pada nuskhah tersebut, yakni dalam hal kalimat-kalimat ataupun kata-kata kalimat yang ada di dalamnya. Baik. Qala rahimahullahu taala wal yaktus salata qala Ibnu Shalah wal yaktubis salata wat taslima mujallasatan la rumza. Hendaknya ketika menulis salawat dan salam dituliskan secara lengkap, tidak tidak disingkat. Ditulis misalnya sin shad lam ain mim gitu. Sallallahu alaihi wasallam. Shad lam ain mim. Ini dijauhi. Jelas ya, dijauhi. Atau kalau Indonesia misalnya SAW ya. 6 atau yang semacamnya. Apalagi kalau berkenaan dengan pujian kepada Allah taala. Ya, subhanahu wa ta'ala atau wa ta'ala, Allah ta'ala. Enggak ditulis SWT misalnya. Nah, ini hal yang tidak selayaknya dilakukan oleh penulis. Tapi juga ya bukan berarti juga terlalu berlebihan ya. Terlalu berlebihan mengatakan ciri-ciri ahlus sunnah itu tidak menyingkat salawat misalnya. Ya, ciri-ciri ahlus sunnah tidak menyingkat ini. Berarti kalau yang menyingkat bukan ahlus sunnah. Ini tentunya juga qaulun muhdas ya. Qaul muhdas, pendapat baru juga yang seperti ini. Tidak ada seorang pun ulama yang mengatakan bahwa siapa yang menyingkat salawat bukan ahlus sunnah ya, bukan cirinya ahlus sunnah. Lah, ini adab dalam sina'ah. Ya, bila syak tentunya kita katakan al-aula bagi seorang penuntut ilmu tidak bakhil dalam salawat, tidak dalam penulisan, tidak juga dalam pengucapan. Taib. Qala Syekh Ahmad Syakir menyebutkan di bawah dubitat fil asli musyaddadah al-lam maftuhah. Di nuskhah yang saya salin diberikan harokat musyaddadah, yakni mujallasah. Musyaddadatul lam maftuhah. Di kitab asalnya seperti itu, mujallasah. Wa ma'naha tammah min ghairi naqsin aw ramzin. Yang dimaksud adalah hendaknya dia menulis salawat dan salam sempurna, tidak dikurangi dan juga tidak disingkat. Juga tidak disingkat. Summa qala Ibnu Shalah rahimahullah wa la yaqtasir ala qawlihi alaihi salam
Dan hendaknya seorang yang bersalawat setelah menulis nama Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya menyebutkan alaihi salam, yakni wal yaktub sallallahu alaihi wasallam wadihatan kamilah. Hendaknya menulis salawat dan salam secara lengkap. 6. Summa qala wal yuqabil aslahu bi aslin mu'tamad. Ini selesai tadi adab-adab dalam menulis yang perlu diperhatikan. Nah, berikutnya masalah apa? Masalah muqabalah. Sudah dibahas di pembahasan di kriteria hadis apa syarat hadis sahih bahwa rawinya harus dhabat dan dhabat apa tamu dhabat, di mana dhabat terbagi dua, dhabtu as-sadar dan dhabtu al-kitab. Di mana syarat syahnya dhabtul kitab adalah adanya muqabalah, ya. Dikatakan dhabtul kitab adalah siyanatuhu ladaihi mundu sami'ahu wa sahhahahu ila an yu'addiya minhu. Kan gitu ya. Bahwa dhabtul kitab adalah dia menjaga bukunya sejak dia mendengar isinya, kemudian dia mentashih. Ini muqabalah namanya. Mentashih yakni di muqabalah, dicek ulang hadis-hadisnya, ya. Sebelum dia menyampaikannya. Ini tadi yang disebutkan oleh Ibnu Salah, ya, dianjurkan setiap hadis dikasih lingkaran begitu, lingkaran kosong. Kemudian setelah hadis-hadis yang sudah di muqabalah dikasih titik di dalamnya supaya diketahui ini sudah muqabalah. Nah, ini sekarang yang akan dibahas mengenai masalah muqabalah nuskhah, yakni mentashih nuskhah. Yang mana cara mentashih secara umum adalah mengecek kesamaan antara catatannya dengan catatan orang-orang yang thiqah. Ya, apakah catatannya gurunya atau catatan kawan-kawannya atau murid-murid gurunya yang thiqah, yang seniornya. Taib qala Ibnu Salah rahimahullah wal yuqabil aslahu bi aslin mu'tamad ma'a nafsihi wa ma'a ghairihi min mawthuqin bihi dhabit. Kata beliau, hendaknya lah dia memuqabalah, mengecek kitab aslinya dia bi aslin mu'tamad, yakni nuskhanya dia dengan nuskha yang mu'tamad. Apa itu yang mana namanya nuskha mu'tamad? Misalnya bukunya gurunya kalau masih ada. Dia pinjam bukunya gurunya, dia cek misalnya. Atau kalau tidak memungkinkan dia pinjam gurunya misalnya, dan dia mau ada murid-murid gurunya yang senior yang sudah bertahun-tahun berguru kepada gurunya, itu yang sudah hafal betul hadis-hadis gurunya, dia pinjam nuskhanya, kemudian muqabalah dengan itu. Jelas ya? Siapa yang melakukan muqabalah ini? Siapa yang mengecek ini? Ma'a nafsihi, dia sendiri yang mengeceknya. Wa ma'a ghairihi min mawthuqin bihi dhabit. Atau dengan dilakukan oleh orang lain kalau dia terpercaya dan memiliki dhabat. Ya. Qala Ibnu Salah mengatakan wa minan nasi man syaddada wa qala la yuqabilu illa ma'a nafsihi. Di antara ulama ada yang cukup ketat dalam masalah ini, mengatakan harus dia sendiri yang mengecek. Ya, ini sebagian mengatakan kalau yang paling bagus dia sendiri yang mengecek. Kalau tidak, misalnya ada temannya yang thiqah punya dhabat yang bagus, dia minta dicekkan misalnya, boleh, tidak ada masalah kalau temannya thiqah. Baik. Qala wa hadza marfudun mardud. Kata Ibnu Salah, pendapat yang mengharuskan harus dia sendiri yang memuqabalah, ini pendapat yang tertolak, ya. Ini pendapat yang tertolak. Wallahu taala alam bissawab. Baik. Kata Syekh Ahmad Syakir rahimahullah membahas masalah muqabalah ini. Kata beliau, ba'da itmami nassil kitabi tajibu muqabalatuhu 'alal aslil manquli minhu aw 'ala aslin akhar muqabal aw 'ala nuskhatin manqulatin minal asli muqabalah. Nah, ini. Kata beliau, setelah seorang menulis hadis-hadis gurunya, ya, menyalin hadis-hadis dalam sebuah buku dari buku, maka dia wajib untuk muqabalah, mengecek bukunya itu, ya, 'alal aslil manquli minhu, ya, dengan kitab yang dia salin, dia cek ulang. Jadi misalnya gurunya meminjamkan bukunya, dia katakan ini silakan salin. Setelah dia salin, dia harus cek ulang lagi semuanya, jangan cuma satu kali. Setelah dia salin semuanya, dia cek ulang lagi satu persatu. Kenapa? Karena
ma'ruf bahwa dalam ketika seorang menyalin nuskho, apalagi mungkin malam hari, kadang sudah ngantuk, tashif basor itu kadang terjadi. Tashif basor itu artinya dia lihat di baris ini, kemudian pas pindah ke baris bawah, lompat satu baris karena apa pandangannya tashif ya, tashif basor namanya. Ya. Atau ada kata-kata yang mirip di benaknya misalnya kata yang sering muncul ya, bazaz dengan bazar ya. Yang ma'ruf di kepalanya bazar. Ketika dia lihat kata itu dia langsung akalnya mengatakan bazar padahal bukan. Nah, dicek baik-baik. Jadi dia muqabalah dengan asal yang dia salin. Ini opsi yang pertama. Opsi yang kedua, au ala aslin akhar muqabal. Atau kitab asal yang lain yang sudah muqabalah dengan kitab asli tersebut. Misalnya apa? Gurunya punya beberapa nuskhoh. Atau misalnya gurunya yang siqah punya nuskhoh yang juga sudah muqabalah kepada nuskhoh gurunya. Au ala nuskhatin manqulatin minal asli muqabalah. Atau punya temannya yang lain, atau punya temannya lain, bukan murid seniornya gurunya, punya temannya, tapi temannya ini sudah muqabalah duluan. Sudah muqabalah duluan dengan asal gurunya, ya dia pun muqabalah ke situ. Ya, jadi ini ada 3 opsi ya. Ada 3 opsi. Imma nuskho gurunya, ataukah nuskho misalnya murid terdekatnya gurunya, ataukah nuskho temannya dia tapi temannya ini sudah duluan muqabalah. Ya, sudah duluan muqabalah. Nah, kata beliau rahimahullah wa hadza li tashihil mansukh khasyata suquti syai'in minhu aw wuqu'i khata'in fin naqli. Ya, ini bertujuan untuk membenarkan, memperbaiki tulisan yang hadis-hadis yang sudah disalin. Khawatir nanti ada satu kata yang hilang, satu huruf yang hilang, atau mungkin ada kesalahan dalam penukilan, dalam penyalinan maksudnya. Nakal yakni nasakh. Qala Urwah bin Zubair libnihi Hisham. Katabta? Qala na'am. Qala aradta kitabak? Qala la. Qala lam taktub. Urwah bin Zubair berkata kepada anaknya Hisham ibnu Urwah, apakah kamu menyalin hadis? Katanya iya. Kamu sudah aradta kitabak? Kamu sudah arad kitabmu? Kamu sudah cek kembali kitabmu? Qala la. Qala lam taktub. Kalau begitu jangan menulis. Yani kalau menulis harus setelah selesai kamu tulis, kamu harus cek kembali. Kamu harus cek kembali. Wa qala al-Akhfash, "Idza nusikha al-kitabu wa lam yu'arad, thumma nusikha wa lam yu'arad, kharaja ajamiyan." Nah, kata al-Akhfash rahimahullahu taala, suatu kitab kalau dia disalin, kemudian salinannya tidak dicek, kemudian ada yang menyalin salinan tersebut dan salinan itu juga tidak dicek, maka nanti ujung-ujungnya akan menjadi ajamian. Yani akan banyak salah. Akan banyak salah. Dan para ulama sudah mewanti-wanti ya, sudah mewanti-wanti tentunya dan sudah berlalu juga dalam masalah kriteria perawi yang diterima hadisnya, bahwa seorang itu ketika sudah menyalin hadis tidak cukup dengan menyalin, dia harus mendengarkan dari gurunya. Apakah setelah dia salin, dia bacakan salinannya itu, buku yang dia sudah salin kepada gurunya itu, ataukah gurunya membacakan ulang kemudian dia mengecek. Tidak dibenarkan seorang meriwayatkan langsung dari buku. Ya kan? Langsung dari buku, kecuali misalnya kalau tadi sudah ketika dia mengambil dari buku ya, maka tidak dibenarkan dia kemudian langsung menyampaikan kepada orang sampai dia mendengar buku tersebut. Ya, ini makna ucapan para ulama, la ta'khudh an sahafi. Janganlah engkau mengambil hadis, mengambil ilmu dari orang yang mengambil ilmu dari buku, dari orang yang autodidak dalam belajar. Tidak dibenarkan. Baik. Qala rahimahullah wa yuqabilul kutubu nuskhatahu alal asli ma'a syaikhihi alladhi yarwi anhu al-kitaba in amkan wa huwa ahsan aw ma'a syakhsin akhar aw yuqabilu bi nafsihi wahdahu kalimatan kalimah wa rajjahahu Abul Fadlil Jarudi faqala asdaqul mu'aradah ma'a nafsik. Kata beliau ya, hendaknya lah yuqabilul katib, bukan kitab ya, al-katib. Nah, hendaknya lah si penyalin dia muqabalah nuskhonya dia kepada nuskhoh gurunya. Ya, kalau memungkinkan, inamkan, wa huwa ahsan, dan ini yang terbaik. Ya, dia pinjam buku gurunya yang dia salin tadi, dia pinjam kembali, dicek ulang kembali. Au ma'a syakhsin akhar, atau dia pinjam nuskhoh orang lain. Tapi tentunya nuskhonya sudah muqabalah juga, misalnya murid seniornya gurunya atau murid-muridnya gurunya yang lain yang siqah, yang sudah muqabalah nuskhonya. Ya.
In amkana wa huwa ahsan au ma'a syakhsin akhar. Atau dia muqabalah bersama dengan orang lain. Bersama dengan orang lain. Ini kelihatannya yang dimaksud di sini, yakni dia berdua dengan orang lain untuk mengecek. Au yuqabilu bi nafsihi wahdahu. Atau dia sendiri saja yang mengecek, enggak perlu ada orang lain. Dia sendiri yang mengeceknya kalimatan kalimah, kata per kata dia cek. Ya, dan ini yang dirajihkan oleh Abul Fadl Al-Jarudi bahwa mu'aradah, yakni muqabalah yang paling jujur adalah kalau kamu sendirian. Ya, kamu sendiri yang melakukannya. Ya, bukan dengan orang lain. Bal zahaba ba'dhum ila wujubi. Bahkan sebagian ulama mewajibkan muqabalah harus kamu sendiri yang muqabalah, jangan orang lain. Faqala la tasihhu min ahadin ghairi nafsi. Tidak syah muqabalah kalau dilakukan oleh orang lain, bukan dirinya sendiri. Wala yuqallidu ghairah, dan jangan dia bertaklid kepada orang lain. Ini pendapat yang mewajibkan ya. Yani misalnya dia bilang sama temannya Siko, aduh afwan saya sakit ini tolong muqabalahkan, ini nuskho aslinya, ini nuskho saya tolong dicekkan. Nah, ini. Sebagian membolehkan dan sebagian tidak membolehkan. Bahkan mewajibkan harus dirinya sendiri yang muqabalah. Jangan dia taklid kepada penilaian orang lain. Maksudnya seperti itu. Wa ara anna hadza yakhtalifu bi ikhtilafi adh-dhurufi wal ashkhas. Ini pandangan Syekh Ahmad Syakir rahimahullah. Seperti biasa setelah beliau membawakan ara di kalangan para ulama, beliau menyebutkan pandangan beliau pribadi. Kata beliau, yang menurut saya hal ini yakni apakah wajib harus dia sendiri yang muqabalah atau boleh diserahkan kepada orang lain yang terpercaya? Kata beliau, menurut saya ini tergantung tergantung dari keadaan, sudut pandang, dan tergantung juga orangnya. Wa katsirun minan nas yutqinuna al-muqabalata wahdahum wa yatma'innuna ilaiha aktsara minal muqabalati ma'a ghairihim. Banyak orang yang mereka lebih mungkin kalau memuqabalah sendiri, mereka lebih percaya, ya kan? Lebih percaya dibandingkan kalau orang lain yang muqabalah. Ibarat muridnya misalnya ikhtibar, kemudian dikumpul jawabannya, tentunya si guru lebih tumakninah kalau dia sendiri yang langsung periksa jawaban muridnya, dia bisa kasih penilaian yang tepat menurut dia dibandingkan diserahkan kepada orang lain. Maksudnya intinya ini ya, bahwa di sini ada nilai subjektivitas, ya. Ya, yang seperti ini sifatnya subjektif, bahwa kebanyakan orang itu lebih tumakninah dan lebih yakin kalau dia sendiri yang menilai dibandingkan kalau orang lain yang menilai. Wa idza lam yatamakkanil katibu min muqabalati nuskhatihi bil asli fayaktafi bi an yuqabilaha ghairuhu mimman yathiqu bih. Kalau si penyalin tidak memungkinkan baginya untuk muqabalah nuskhahnya dengan nuskhah asli, maka dia boleh ya mencukupkan dengan muqabalah orang lain. Misalnya dia mau pinjam bukunya kawannya yang thiqah, yang mana kawannya thiqah ini sudah muqabalah nuskhahnya. Dia bilang, saya pinjam dulu nuskhamu di rumah. Saya mau cek nuskha saya. Kata temannya, enggak, saya enggak mau pinjamkan. Saya enggak mau pinjamkan. Kalau kau mau muqabalah, sini saya bantu. Saya akan muqabalahkan nuskhamu, tapi saya tidak mau pinjamkan nuskha saya. Ini untuk menjaga nuskha dia, kan begitu. Ya, misalnya dia tidak percaya dia tahu temannya ini kalau pinjam buku sembarang ditaruh. Ya, kalau dia baca, dia buka, setelah selesai dia ke kamar mandi enggak ditutup, dibiarkan terbuka saja. Ini tidak menjaga. Dia tidak menjaga kitabnya. Nah, kalau seperti ini dia mengatakan, saya tidak mau pinjamkan. Kalau mau kamu muqabalah, sini saya bantu, tapi saya yang lakukan. Saya tidak mau kitab saya di kamu. Jelas ya? Ini maksudnya. Jadi kalau tidak memungkinkan, dia boleh dilakukan muqabalah oleh orang lain yang yathiqu bihi, mimman yathiqu bihi, yang dia percayai. Wa yustahabbu liman yasma'u minasy-syaikhi an yakuna biyadihi nuskhatun yuqabilu 'alaiha. Fa illam yakun fayanzuru ma'a ahadil hadirina fi nuskhatihi. Nah, ini perhatikan juga. Kata beliau, dianjurkan bagi orang yang mengikuti pelajaran dari seorang guru harus ada nuskha di tangannya. Buku. Bukan nuskha PDF ya. Ya, kalau darurat nuskha PDF enggak apa-apa lah. Ya. Maksudnya pakai gadget, tab atau yang semacamnya, laptop, belum bisa beli bukunya, tapi pakai nuskha ini. Ya. 6. Kalau misalnya dia tidak punya nuskha, ya dia nengoklah ke temannya berdua, temannya bantuin, nih, lihat nuskha saya. Ya, kalau dia belum punya bukunya, ya berdua sama temannya. Ya, ke teman saja, duduk di samping teman yang punya buku, kemudian dia lihat bersama-sama. Baik. Ini yang lebih aula.
Ya, yang lebih aula. Nah, dan di antara dan sebagian masyayikh ada yang ketat dalam masalah ini. Ya, ketat dalam masalah ini. Tidak, pokoknya kalau ada muridnya yang hadir cuma bawa HP sama laptop, disuruh sudah cari buku, ya. Biar fotokopian, yang penting buku, nuskah, gitu ya. 6. Bukan dengan file, ya, file PDF atau yang semacamnya. Baik, lah bahas. Qala rahimahullahu taala wa dhahaba Ibnu Ma'in ila ishtirati dzalik. Dan tentunya memegang nuskha bagi seorang talib ini perkara yang kalau mau dikatakan wajib sinai, ya. Bagaimana mungkin ada seorang datang menuntut ilmu, dia mampu bawa buku kemudian dia tidak bawa buku. Dia punya bukunya kemudian dia tidak bawa. Bagaimana bisa? Begitu. Apa yang mau dia lakukan? Nah. Baik. Kata beliau, wa dhahaba Ibnu Ma'in ila ishtirati dzalik. Faqad su'ila amman lam yanzur fil kitab wal muhaddits yaqra hal yajuzu an yuhaddits bidzalik. Nah, ini Ibnu Ma'in agak ketat. Kata beliau, Ibnu Ma'in justru mempersyaratkan itu, yakni mempersyaratkan murid harus bawa nuskha. Nah, ini. Harus bawa nuskha. Jelas? Ingat ini semua mimbabi riwayah, ya, mimbabi riwayah. Tapi kalau mau diterapkan di riwayah lebih bagus lagi, lebih ketat. Ya, ini dalam di riwayah semua orang bawa kitab, jangan ada yang mengandalkan hafalannya. Ya. Nah, Ibnu Ma'in agak ketat beliau. Beliau mempersyaratkan si murid harus bawa nuskha. Beliau pernah ditanya mengenai murid yang hadir dalam majelis, dia tidak bawa nuskha, tidak bawa kitab, sementara muhaddisnya, gurunya membaca. Apakah boleh, ya, kita mengambil ilmu, mengambil riwayat dari murid ini kelak nantinya? Faqala amma indi fala yajuz. Adapun menurut saya tidak boleh mengambil hadis dari murid semacam ini yang hadir tidak bawa buku. Nah, walakin ammata syekh hakada sama'uhum. Hanya saja banyak atau kebanyakan syekh demikian samanya mereka. Yani banyak di antara mereka yang i'tamadu ala hifdzihi, ala hifdzihim, ya. Mereka bersandar pada hafalannya. Banyak di antara mereka datang dengar. Misalnya, ya, karena mereka sudah hafal. Misalnya kayak Muwatta Imam Malik, Sahih Bukhari, mereka sudah hafal di luar kepala. Kenapa? Karena mereka sudah khatamkan itu Sahih Bukhari berpuluh-puluh kali, misalnya. Ya kan? Sehingga hadir di guru yang satu, dia baca, orang baca, dia oh ya ini, dia hafalkan. 6. Banyak sama syuyukh katanya yang seperti ini. Ya ala kulli hal tidak dipersyaratkan memang, tapi bila syak ini merupakan adat adab talibul ilm yang tidak selayaknya dikesampingkan. Summa qala rahimahullah qala an-Nawawi was-sawabu alladhi qalahu al-jumhur annahu la yushtarat. An-Nawawi berkata yang benarnya tidak dipersyaratkan. Yani tidak dipersyaratkan si murid harus bawa buku untuk keabsahannya. Walaupun afdaliyahnya tentunya ya dia bawa nuskha sendiri. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama, yakni yang tidak mempersyaratkan. Summa qala rahimahullahu taala amma idza lam yu'arid rawi kitabahu bil asli. Adapun kalau si murid belum memuqabalah nuskha dia, apakah boleh dia menceritakan kepada orang lain isi bukunya? Saya misalnya menyalin sebuah buku dari guru saya, ya, hadis misalnya anggap 100 hadis, tapi setelah selesai saya menyalinnya, saya tidak pernah muqabalah lagi, belum mengecek. Apakah boleh saya menyampaikan 100 hadis ini kepada orang lain dalam keadaan saya belum mengecek? Fadhahaba al-qadhi Iyad wa ghairuhu ila annahu la yajuzu lahu riwayatu minhu inda adamil muqabalah was-sawabul jawaz idza kana naqilul kitabi dhabitan sahihan naqli qalilas saqat. Ya, ada dua pandangan di kalangan ulama, Al-Qadhi Iyad yakni Al-Yakhsubi dan selainnya berpandangan tidak boleh dia menyampaikan isi buku itu kepada orang lain kalau belum muqabalah. Ya, tapi kata taib ini as-shawab. Ini sudah ucapannya Syekh Ahmad Syakir atau masih ucapan Syekh Ahmad Syakir ini, ya. Sudah ucapan Syekh Ahmad Syakir. Beliau mengatakan as-shawab al-jawaz. Yang benarnya boleh dia menyampaikan isi buku yang belum muqabalah dengan syarat kalau si pemilik buku, yakni yang menyalin itu si pemilik buku, dia dhabit, punya hafalan yang bagus, ya, benar cara menukilnya dan qalilus saqat, jarang ada salah. Ya, tapi kalau terkenal ini orang banyak salah catatannya, ini tidak boleh. Wa yanbaghi an yubayyina hina riwayati annahu lam yuqabil alal asli al-manqul minhu. Ya. Dan selayaknya dia itu menjelaskan kepada murid-murid yang mendengarkan, yang mengambil riwayat darinya, dia jelaskan bahwa ini yang saya bacakan kepada kalian belum ada yang saya muqabalah dengan nuskha guru saya, belum ada.
Ya. Apa gunanya? Apa manfaatnya? Agar si murid juga jaga-jaga gitu. Jaga-jaga. Yani nanti ketika terjadi ta'arud antara riwayat dia dengan riwayat orang lain, riwayat dia disalahkan karena tidak muqabalah, kan begitu ya? Ya, maka mimbabil amanah dia sampaikan kepada muridnya bahwa apa yang saya sampaikan ini semuanya belum muqabalah. Ya. Kalau muafaqah dengan yang lain alhamdulillah. Kalau ada yang keliru, si murid akan paham bahwa ini kelihatannya yang belum di muqabalah karena menyelisih apa? Rawi yang lebih siqah dibandingkan dirinya misalnya. Kata beliau, kama kana yaf'alu Abu Bakrinil Barqani rahimahullah, fa innahu rawa ahadits katsirah qala fiha akhbarana fulanun wa lam u'arid bil asl. Nah, sebagaimana dilakukan oleh Abu Bakar Al-Barqani rahimahullah, di mana beliau meriwayatkan banyak hadis, kemudian dia tulis di situ akhbarana fulan dan saya belum memuqabalah hadisnya dengan asal. Ini mimbabil amanah tentunya. Baik. Dan tentunya seorang yang mendengarkan sangat senang kalau seperti ini, ya nih dia akan sangat mengapresiasi gurunya kalau guru terang belum muqabalah. Di belakang ada kenapa kan begitu. Iya. Baik. Qala rahimahullah, "Tsumma inna asy-syuruta allati sabaqat fi tashihi nuskhati ar-rawi wa muqabalatihi bi asliha ila akhirih tu'tabaru aidan fil aslil manquli anhu li'alla yuqabila nusahu ala aslin ghairi mawthuqin wala muqabalin ala ma naqala minhu." Kemudian kata Syekh Ahmad Syakir, syarat-syarat yang terdahulu disebutkan mengenai tata cara mentashih nuskha, ya, muqabalah dengan asal sampai dan seterusnya, ini juga dipersyaratkan kepada asal yang mangkul. Yani jangan kamu menyalin dari membenarkan atau muqabalah nuskhamu dengan nuskha gurumu, sementara nuskha gurumu juga belum dia muqabalah dengan nuskha gurunya di atas. Nah, gitu. Jadi apa yang dipersyaratkan pada nuskhonya gurumu, apa nuskho kamu, juga dipersyaratkan pada nuskho gurumu. Ya. Kalau gurumu belum muqabalah dengan nuskha gurunya, ya apa gunanya kamu muqabalah dengan nuskha dia? Kan begitu ya? Nah, kata beliau, ini yang diinginkan di sini oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala. 6. Agak li'alla yuqabila nuskhatahu ala aslin ghairi mawthuqin bihi. Agar jangan sampai dia muqabalah nuskhanya dengan nuskha yang belum terpercaya karena belum muqabalah juga. Baik. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah, ini selesai pembahasan berkenaan dengan apa? Masalah muqabalah. Ya, masalah muqabalah nuskhah. 6. Wallahu taala a'lam bissawab. ثم قال رحمه الله تعالى وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على ما يتعلق بالتخريج والتطبيب والتصحيح وغير ذلك من الاصطلاحات المضطردة والخاصة ما أطال الكلام فيه جدا. Kemudian Ibnu Salah rahimahullahu taala berbicara mengenai masalah takhrij, tadbib dan tashih. Ya, ini disebutkan akan dibacakan nanti. Kita akan bacakan pada kalamnya Syekh Ahmad Syakir ya. Dan selainnya ya berupa istilah-istilah yang baku dan al-khassah, yakni yang diketahui oleh para an-nusakh, para penyalin hadis. Ma atala al-kalama fihi jidda. Ibnu Salah membahas panjang Ibnu Salah membahas panjang lebar dalam masalah ini. Bagaimana caranya memberikan keterangan pada asal, apakah di hamish ya ataukah ditaruh di hasyiah misalnya. Apakah di hasyiah atau di hamish, di footnote atau di pinggiran buku. Kemudian bagaimana caranya dikeluarkan? Apakah dengan dicari, kalau kita sekarang kan mungkin pakai angka ya, nomor 1 di bawahnya 1 gitu ya. Ya. Bagaimana caranya? Nah, di sini dibahas juga oleh Ibnu Salah rahimahullahu taala. Insyaallah taala sanaqra'u biidznillah taala sanaqra'uhu fi darsil qadim. Taib, naktabi bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, ikhwan, sebelumnya tolong semua diperhatikan dalam majelis. Saya